Selamat berjumpa dalam sapaan gembala. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Air mata umumnya ada hubungannya dengan orang yang menangis. Orang menangis tentu ada pemicunya. Penyebab orang menangis sangat beragam. Ada orang yang menangis karena kebahagiaan. Air mata ini memiliki nilai tersendiri. Ini namanya air mata kebahagiaan. Bisa jadi karena dia naik pangkat atau naik jabatan. Atau dia menjadi juara menang dalam pertandingan. Saya ingat tatkala Susi Susanti menang dalam Olimpiade Barcelona. Air matanya mengalir dari matanya. Ada orang menangis tatkala dia melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di hari ulang tahunnya. Ada orang menangis karena putri kesayangannya menikah. Khusus dalam acara sungkem, menjadi anjang tangis keharuan atau kebahagiaan. Ada kalanya kehidupan kita berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Ada perpisahan, ada kesakitan, ada penderitaan, ada kehilangan, baik harta benda atau orang yang kita kasihi. Pengalaman-pengalaman tersebut pasti membuat kita terurai air mata. Namun pernahkah kita berpikir bahwa air mata kesengsaraan atau air mata kesedihan kita ditampung oleh Tuhan? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dalam 1 Samuel pasal 19, kita melihat Saul begitu iri kepada kepopuleran Daud. Kemudian benci dan berusaha untuk membunuh Daud. Daud mengalami berbagai peristiwa yang sangat membahayakan hidupnya. Ia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama Daud lari ke Nayot, kemudian ke Nob, lalu ke Gad, dan kemudian ke Goa Adulam. Hal-hal itu membuat dia sangat ketakutan, tetapi juga membuat dia sangat sengsara, bahkan menjadi dia sangat sedih. Sekalipun demikian dia tidak menyangkali Allah, tetapi sebaliknya dia percaya bahwa Allah sangat memperhatikan dirinya. Allah sangat mengasihi dirinya. Bahkan semua penderitaan dan air matanya disimpan dalam kirbat Allah. Allah tidak membiarkan air mata Daud jatuh ke tanah yang kering, lalu kemudian hilang tanpa bekas. Tuhan tahu dan mengerti bahwa air mata orang benar ditampung dalam kirbat Allah. Ungkapan ini bukan ungkapan puitis yang tanpa makna, tetapi sebuah ungkapan iman kepada Allah yang ia percayai. Daud merasakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan dalam berbagai peristiwa. Baik peristiwa yang biasa maupun peristiwa yang sangat dramatis. Dan dalam semua peristiwa itu, dia sungguh mengalami kehadiran dan pertolongan Allah. Kirbat sering juga disebut buli-buli. Ada kirbat yang dibuat dari kulit binatang, tetapi juga ada yang dibuat dari tanah liat. Kirbat atau buli-buli biasanya memiliki leher yang sempit dengan 2 telinga. Fungsinya untuk menyimpan air atau anggur atau minyak. Karena lehernya sangat sempit, maka untuk mengisi air atau anggur biasanya dibutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Ketika Daud mengatakan air mataku kau tampung dalam kirbatmu, di sini Daud hendak menggambarkan bahwa Tuhan bukan hanya sangat peduli,
tetapi juga sangat teliti. Tuhan memperhatikan setiap permasalahan dan air mata yang tumpah akibat kesusahan kita. Dalam Mazmur 23, Daud melukiskan Allah sebagai gembala yang baik dalam hidupnya. Allah bukan hanya di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang saja, tetapi juga Allah adalah Allah pada saat dirinya berada dalam lembah kekelaman dan air mata. Allah bukan hanya Allah pada saat dia senang, aman, tetapi juga tatkala dia sedang mengalami kesulitan, pergumulan, dan kesedihan. Itulah sebabnya Daud mengatakan, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Pandemi COVID-19 ini membuat kehidupan kita berubah. Bukan hanya soal cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita beribadah, namun juga dampaknya membuat kita berubah dalam banyak hal. Ada yang kehilangan pekerjaan atau mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Ada yang mengalami kekurangan atau tidak ada pemasukan dalam kehidupan keluarga. Ada yang mengalami pergumulan ketidakharmonisan rumah tangga. Ada yang sakit. Ada juga yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Semuanya ini menyebabkan air mata kita terurai deras, bahkan mungkin sampai habis terkuras. Tetapi percayalah bahwa Allah peduli terhadap kita. Air mata kita ditampung dalam kirbat-Nya. Ia selalu menyertai, menghibur dan menolong kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini? Suatu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Tuhan memberkati.